Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadiyah Habibie Rahman, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 22102020038 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah teori PKI yang diampu oleh Bapak Anggi Jatmiko. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya aku pengen nanya nih ke teman-teman. Teman-teman pernah gak sih ngerasain kayak gejolak-gejolak emosi yang gak jelas gitu, yang tidak menentu? Kita tuh ngerasain perasaan A, B, C, tapi kita tuh gak kenal apa sih yang kita rasain itu. Apakah marah, apakah sedih, apakah takut, apakah cemas. Dan kalaupun kita bisa mengenal kita sedang cemas, takut, atau resah, terkadang kita tuh gak tahu penyebabnya apa gitu kan. Kayak tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Atau misalkan menginginkan sesuatu, tiba-tiba aku pengen ini, tiba-tiba aku pengen itu. Dan itu tuh gak bisa terkontrol gitu. Nah, gejala-gejala atau gejolak-gejolak mental seperti ini, psikologis manusia ini, sebenarnya dulu pernah ada yang mencoba untuk menggalinya, menjelaskan dan menyusun teori tentang mental manusia ini. Nah, salah satunya itu adalah seorang psikolog besar dari abad 19 abad 20 lah, yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini disebut juga sebagai bapak psikologi sekaligus pencetus teori atau aliran psikoanalisis dalam psikologi. Nah, seperti itu. Sebelum berlanjut ke membahas teori-teori dari Sigmund Freud ini, alangkah lebih baik kita ulas dulu lah sedikit latar belakang beliau ini seperti apa, dan apa sih yang membuat dia bisa terjun ke dunia psikoanalisis atau psikologi ini. Nah, Sigmund Freud itu lahir di Wina, Austria, kalau nggak salah ya, pada tahun 1856. Nah, beliau itu dari keluarga biasa, keluarga Yahudi, keluarga Yahudi. Bapaknya itu seorang penjahit atau apa gitu. Dia tuh dari 6 atau 8 bersaudara. Ya biasa sekolah SD, SMP, SMA. Tetapi di sekolah ini tuh dia tuh udah kelihatan kejeniusannya tuh, selalu dapat ranking 1. Hingga pada akhirnya setelah lulus sekolah dia dikuliahkan di sekolah kedokteran, khususnya dalam mendalami bidang fisiologi. Nah, terus kenapa sih? Apa yang membuat dia pada akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia psikologi ini? Nah, ceritanya begini. Pada suatu waktu Sigmund Freud ini mendapat kesempatan untuk menjadi asisten seorang dokter atau seorang psikiater yang bernama Joseph Breuer. Nah, pada saat itu Joseph Breuer itu sedang dalam proses menyembuhkan pasiennya yang bernama Anao. Nah, si Anao ini tuh adalah seorang cewek, gadis muda berumur 21 tahun. Nah, keseharian si Anao ini tuh merawat ayahnya yang sering sakit-sakitan. Nah, karena sering merawat ayahnya dan tinggal bareng ini, akhirnya si anak pun tertular penyakit ayahnya. Dari awalnya cuma batuk-batuk biasa, terus lama-kelamaan dia gagap ngomongnya tuh, hingga pada akhirnya bisu. Nah, bisu, setelah beberapa lama bisu, akhirnya bisa ngomong lagi. Nah, tapi anehnya, alih-alih ngomong pakai bahasa ibunya, bahasa aslinya yaitu bahasa Jerman, dia tuh malah ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Selanjutnya lebih parahnya lagi, ketika ayahnya meninggal, saking sedihnya si anak ini tuh gak mau makan, gak mau minum, terus sampai penyakitnya tuh lebih parah gitu. Dia tuh gak bisa merasakan apapun dengan tangannya, gak bisa merasakan dengan kakinya, lumpuh lah, istilahnya lumpuh gitu. Nah, terus dibawakan ke dokter, diperiksa gitu, dan kata dokter fisiknya tuh gak apa-apa, dia tuh gak ada gejala-gejala penyakit fisik. Dari situ Breuer mulai menemukan bahwa apa yang dialami oleh Anao ini tuh adalah histeria. Breuer menyebutnya seperti itu. Histeria itu adalah penyakit yang memiliki gejala-gejala penyakit fisik,
Padahal sebenarnya tidak, fisiknya tuh nggak apa-apa, fisiknya tuh sehat, tapi yang sakit itu adalah mentalnya, hingga pada akhirnya berpengaruh kepada gejala-gejala fisik.